Bapak Ibu, sedulur-sedulurku kabeh, sudah 17 bulan kita bertarung habis-habisan melawan pandemi. Jika Bapak Ibu menyimak laporan perkembangan kasusnya, ya Allah, panjenengan pasti ngelus dodo, sedih karena angkanya terus melonjak. Apalagi setelah COVID varian Delta menyerang negara kita, setiap hari ribuan bahkan puluhan ribu saudara kita tertular. Dan tak sedikit dari mereka yang kemudian meninggal. Sekarang ini sepertinya kita semua jadi gampang sakit. Ini membuat kita mudah cemas dan khawatir. Kita sama-sama merasakan sulitnya mendapatkan ruang hidup yang aman dan nyaman. Bapak Ibu, harus kita akui, pandemi corona ini telah mengubah banyak tatanan hidup kita. Ini sudah seperti perang. Bahkan lebih sadis lagi, ini perang tanpa aturan. Bayangkan, jika dalam perang ada gencatan senjata, ada larangan membunuh anak-anak ataupun warga sipil. Tapi corona, virus ini menyerang siapapun, dimanapun, dan sama sekali tak mengenal jeda. Karena kesadisan ini Bapak Ibu, sampai Presiden Uganda, Yoweri Museveni, menyebut corona ini adalah pasukan tempur yang sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Mereka bertempur bukan untuk memperebutkan harta, tahta, ataupun wilayah. Tapi satu tujuannya, satu agendanya, yaitu kematian kita. Tapi Bapak Ibu, sebagaimana pernah dikatakan Sun Tzu, dia adalah ahli strategi perang Tiongkok. Sekejam dan sekuat apapun musuhmu, dia tetap bisa dikalahkan. Sekali lagi, tetap bisa dikalahkan. Caranya, kenali dirimu, dan kenali musuhmu. Nah, panjenengan semua pasti sudah pirsa, sudah paham betul bahwa corona akan melemah jika kita disiplin dalam memahami protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini adalah benteng pertahanan. Pakai maskermu, maka corona tidak akan menyerangmu. Jaga jarakmu, maka corona akan menjauhimu. Cuci tanganmu, maka corona akan mati di situ. Dan jika corona punya ribuan jalan untuk menyerang, kita juga punya ribuan pasukan untuk menghadang. Apa itu? Vaksin. Tapi nggih niku Bapak Ibu, kita harus ikhtiar. Kudu wani lan gelem rekoso sithik. Kita harus disiplin dan sabar. Jangan sampai cuma disuruh pakai masker, langsung blayer. Diminta jaga jarak, langsung bentak. Disuruh di rumah saja, tidak terima. Padahal Bapak Ibu, dalam situasi peperangan, perang dengan persenjataan, tidak diminta pun, tidak disuruh pun, kita pasti akan gage-gage menyelamatkan diri. Buru-buru bersembunyi agar aman dan tidak terkena tembakan. Kalau perlu kita punya tempat persembunyian, kita akan masuk ke sana, tak peduli harta, yang penting nyawa. Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang pemerintah menerapkan PPKM darurat, itu adalah bagian dari ikhtiar untuk menciptakan benteng besar dan kuat agar semakin banyak dulur kita yang terselamatkan. PPKM ini bukan untuk memberatkan, apalagi menyusahkan panjenengan. Boten. Kalau pendapatan panjenengan jadi berkurang atau pekerjaan panjenengan jadi abot karena PPKM ini, kula nyuwun panjenengan sing ikhlas nggih, yang namanya ikhtiar, apalagi ini berjuang untuk melawan pagebluk, nggih pasti ada risiko. Ini semua kan demi keselamatan kita, keselamatan keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita semuanya, juga tetangga kita. Ngapunten nggih Bapak Ibu, saya tidak bermaksud ngajari, tidak bermaksud guroni. Yen pancen tiba mangsane lelakon rekoso sing kudu awake dhewe lakoni, nggih pun, ayo awake dhewe hadepi. Kalau memang tiba saatnya kita menghadapi suatu kesulitan, ya sudah, harus kita hadapi bersama. Yakin mawon, jika kita benar-benar disiplin dan sabar mematuhi protokol kesehatan, tidak banyak bepergian, dan tidak sak penake dhewe, tidak semaunya sendiri, lakon rekoso ini ora bakal suwi. Kesulitan ini tidak akan berlangsung lama dan pandemi bisa kita atasi. Saya percaya
Bapak Ibu saged ngugemi paugeran niku. Ikhtiar niku dadi sarana sumeleh awake dhewe marang Gusti. Sumeleh niku mboten namung pasrah, mboten namung dedonga, tapi kudu ana keringet sing tumetes ing bumi. Kersane saged dadi saksi yen awake dhewe iki wis kanthi temen pengen slamet saking pandemi.